Halo semuanya, perkenalkan saya Devi Rosyana Simamora dari SMA Katolik Yosudarso, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Salam guru penggerak. Mari kita saksikan bersama video refleksi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bahwa pendidikan yang memerdekakan terinspirasi dari pemikiran Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Maka untuk lebih memahami apa sih pendidikan yang memerdekakan itu, kita perlu lihat lebih dalam mengenai pemikiran-pemikiran beliau. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Tujuan pendidikan yaitu bagaimana seorang guru mampu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Agar apa? Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan merupakan tempat persemaian segala jenis kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Hidup tumbuhnya anak terletak di luar kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah seluruh daya upaya yang dikerahkan secara terpadu untuk tujuan memerdekakan aspek lahir dan batin manusia. Pengajaran dalam pendidikan dimaknai sebagai upaya membebaskan anak didik dari ketidaktahuan serta sikap iri, dengki, dan egois. Untuk mampu mencapai tujuan pendidikan tersebut diperlukan beberapa asas. Yang pertama, continue, artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen, artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Praktik tersebut dapat kita pelajari untuk nantinya disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Saat ini sudah banyak teknologi informasi yang guru atau kepala sekolah dapat pelajari untuk kemajuan pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Asas yang ketiga, konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Oleh karena itu, meskipun Ki Hajar menganjurkan kita untuk mempelajari kemajuan bangsa lain, namun harus ditempatkan sesuai dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Berdasarkan asas-asas tersebut, lahirlah semboyan pendidikan. Ingarso sung tulodo, artinya seorang pendidik harus mampu memberi teladan. Ing madyo mangun karso, di tengah atau di antara murid guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Tut uri handayani, dari belakang seorang guru harus mampu memberikan dorongan dan arahan. Ketiga semboyan ini mengandung pesan agar setiap pendidik tidak memaksakan kehendak kepada anak didiknya. Nah, untuk mencapai tiga semboyan ini perlu memperhatikan tri pusat pendidikan. Yang dimaksud dengan tri pusat pendidikan adalah pendidikan yang diterima anak berasal dari tiga pergaulan atau tiga lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, yang mana setiap lingkungan tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam mempengaruhi pembentukan karakter dan kepribadian anak. Nah, langkah apa saja yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, mendidik siswa sesuai zamannya. Kita sebagai guru perlu mengupgrade diri mengikuti perkembangan teknologi untuk membantu kita memperlancar proses pembelajaran. Dan yang kedua, mampu memberikan semangat dan arahan motivasi kepada siswa. Yang ketiga, tentunya kita harus menjadi teladan atau role model bagi siswa. Dan yang terakhir, guru harus mampu menciptakan dan mengembangkan pembelajaran sesuai minat dan bakat siswa, agar siswa merasa bahagia dalam belajar. Sebagai siswa, apa yang bisa dilakukan? Belajar sepanjang hayat, belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Terima kasih telah menyaksikan video mengenai refleksi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak agen perubahan menuju Indonesia maju. Terima kasih.